Halo guys, balik lagi dengan gue di sini ID9. Jadi gue ini lagi di daerah tadi mah di pas berhenti tuh di Lebih Panjang, temen dia di mana ya? Oh, Jalan PKR ya. Mau ke Tegalega. Jadi barusan gue baru beli baju ISRD tahun 2020. Itu teman gue katanya sih ada yang mesan, cuman orangnya tuh hilang. Nah kebetulan pas kemarin lihat di statusnya ada kan, jadi ya udah sama gua aja coba dibeli. Kebetulan juga ukurannya M, jadi pas banget lah. Kita bahas apa ya hari ini? Mungkin gua coba bahas kenapa milih motor ini kali ya. Wih, ADV-nya sultan bener. Oh, clean, terus tinggi loh. Ada Sena, helmnya halves. Oke, jadi kalau ini nyari tempat yang agak jalan-jalan terus nih. Kalau di lampu merah nggak enak ngomong sendiri. Soalnya jalan PKR tuh tempat ini apa? Zonanya lampu merah gitulah. Banyak rambu-rambu. Kita di kiri aja lah, nyantai. Tapi kok kelihatannya mendung gitu ya. Oke, jadi alasannya sih gua tuh kayak yang gak pasti-pasti gitu sih. Kayak jadi gua ceritain sih pas awal-awal ya, pas masih ada CRF nih. Gua tuh mikir pas di CRF, skip dulu. Macet lagi. Jadi pas kondisi motor gua yang CRF tuh istilahnya apa ya, udah mentok lah. Tapi mungkin bagi kalian ada apa ya, wah WR. Aduh, WR tuh gimana ya, jadi simpang siur. Udah jangan ceritain WR lah, ntar lah itu mah. Jadi pas gua pakai CRF tuh istilahnya kan udah mentok gitulah menurut gua ya. Mungkin bagi kalian mah ada beberapa part yang bisa diganti. Kayak contohnya tuh bagian kaki-kaki nih. Kan USD sama swing arm gua tuh kan masih ori. Jadi bisa mungkin pakai ya model-model wheel up gitu kan, kayak CRF 250 atau YZ 125. Cuman gue sih mikirnya kayak gimana ya, kayak sayang aja gitu 150. Padahal kalau menurut gue CRF itu kaki-kaki udah enak, terus diganti sama yang wheel up ya agak mubazir menurut gue. Duitnya juga nggak ada sih. Terus yang kedua tuh dari mesin mungkin bisa di up lagi kan, dinaikin lagi. Cuman kalau gua pikir semisalkan di up lagi pun mau kemana sih gitu. Karena menurut gua mesin sih udah enak lah yang settingan gua CRF tuh. Sama kalau dibandingin sama pusing gini ya ngomongnya. Kalau dibandingin sama 250 yang asli, maksudnya kayak CRF 250 atau kayak 250, kita tuh mau senaik apapun itu mesin, maksudnya diubah sebagaimanapun itu mesin, tetap aja gitu kita nggak bisa, maksudnya gua itu nggak bisa ngalahin ya motor dengan kapasitas yang real 250. Dari situ sih kalau yang bisa diganti. Pertama kan dari motor CRF tuh. Terus yang kedua, karena tadi motor CRF tuh istilahnya udah mentok, gua nggak tahu harus ngapain. Yang sepengalaman gua udah mentok tuh dari yang KLX 150 gua yang dulu sampai yang CRF, kalau misalkan udah mentok udah gitu, kayak nggak tahu harus ngapain gitu. Jadi gua tuh kayak yang nggak bisa, motor tuh mentok sampai di situ aja gitu, nggak tahu kenapa. Terus juga
pas mentok tuh nggak tahu kenapa duit tuh nggak ada gitu, aneh. Makanya bagian aja mau ngemodif tuh ya, misalkan mau ada sesuatu, pengen sesuatu, modif sesuatu tuh kadang uangnya tuh ada aja, tapi kalau misalkan udah mentok nggak tahu kenapa gua tuh kayak nggak punya uang. Nggak tahu kenapa, mungkin itu dari pribadi gua ya. Kalau yang CRF tadi, mungkin kalian kalau mau upgrade motor ya alasannya ya pasti bakal beda-beda lah. Terus yang kedua tuh karena kemarin mumpung motor yang ini tuh masih ada, jadi gua tuh udah ngeliatin motor ini tuh dari bulan Januari. Jadi gua lihat di OLX kayak gimana motornya, modifatnya kayak gimana, ya cocok lah gitu. Maksudnya kalau mau modif pun nggak terlalu banyak, mungkin ya sekarang tinggal aksesoris aja gitu. Jadi gua udah mantau ini motor dari Januari dan istilahnya nggak ada yang ngambil ini motor gitu. Gua tuh beli ini bulan apa ya, sekarang tuh bulan Juni, berarti pokoknya motor ini tuh pas mau lebaran aja gua beli. Pas mau lebaran gua beli, motornya dateng, dan ya dengan keadaan yang seadanya. Mungkin kalian juga udah lihat yang bagian restorasi gitu kan, ya lumayan banyak, walau judulnya restorasi dikit gitu. Jadi motor ini tuh kayak yang udah emang jodohnya gitulah. Gue juga bisa dibilang kalau kata-kata temen sih, ngambil motor ini tuh agak sayang dalam tanda kutip. Cuman ya guanya sih ya slow-slow aja gitu, karena emang udah dapetnya ini ya gimana. Terus dengan harga yang lumayan terjangkau juga motor ini tuh, jadi gua jual CRF, beli ini, nggak nambah nggak ngurang. Jadi gua kemarin bersyukur banget tuh motor kejual dengan harga 37 yang CRF, tapi ada something lah caranya bisa 37 tuh gimana, ada lah. Jadi pas banget dengan harga motor ini. Ya udah, pas itu gua biasalah chat dulu kan penjualnya, gini apa aja, apa yang harus diganti atau pajaknya gimana gitu kan. Ya dengan mempertimbangkan semua faktor itu ya gua ambil sih. Terus apa lagi ya, berarti sekarang yang ketiga ya. Yang ketiga, gua tuh orangnya kan suka touring, suka main jauh gitu, kemana, daerah mana pas liburan. Nah, dengan gua beli Kalek 250 ini tuh, gua nggak usah mikirin apa ya, tenaganya tuh kurang. Terus apalagi ya, pokoknya kalau touring itu kan emang enaknya tuh kan ngegas gitu. Kalau CRF kan dia tuh pertama kan masih 150 cc, yang kedua dia nggak ada gigi 6. Nah gua kalau biasanya pakai CRF touring tuh kan tahu-tahu gigi 5 udah mentok aja kan, suka ketahan. Iya, suka ketahan tek lah, kok udah mentok gitu. Nah dari situ juga sih gua mikirin gigi. Mikirin gigi, terus juga kapasitas mesin. Jadi kalau 250 cc itu kalian tinggal, motornya tinggal gas, tenaga ada, gigi 6 ada, jadi bisa kenceng juga gitu maksudnya. Yang ketiga sih itu mikirin kapasitas mesin. Terus apa lagi ya, kalau yang alasan yang keempat sih, kayak gua tuh udah istilahnya bosen sih di CRF. Bosennya tuh ya pertama kapasitas mesin, terus experience-nya udah gua rasain dari yang pertama kali naik gunung, terus supermoto. Suka dukanya apa ya, sukanya tuh kalau gua dari CRF, kaki-kaki itu emang Honda tuh emang paling terbaik lah kalau masalah kaki-kaki.
Terus dukanya apa ya? Dukanya tuh paling ya kurang apa namanya tuh, kurang ada gigi 6. Kurang ada gigi 6. Itu doang sih. Oh iya, ini satu lagi sukanya CRF walaupun udah di bore up, iritnya sama kayak yang ori dong. Itu sih yang gue suka dari CRF. Cuman dengan sayang sekali gue harus memilih yang ini dulu. Seperti yang udah gue bilang, kapasitas mesinnya itu kan. Terus apa lagi ya? Ini sih dari teman-teman gue ya yang di bengkel. Kalau bilangnya tuh kayak gini, mana itu kayak yang ini apa? Emang udah waktunya naik gitu. Soalnya kayak pakai 150 tuh udah cukup puas lah istilahnya. Udah cukup, mana ya pakai Pego. Jadi emang mungkin saatnya ke 250. Tapi sih kalau menurut gue dulu ya, sebelum beli ini gue tuh pengen bener-bener hatam istilahnya, pengen puas banget sampai gua rusak-rusak lagi motornya. Cuman aduh, terbawa motor ini gitu masih ada. Terus juga apa ya namanya, harganya agak terjangkau ya, dengan rasa sayang yang yang tinggi ke CRF, gue jual motornya. Oke guys, jadi baterainya tuh mati dulu di mana tadi itu, di Pasteur lampu merah. Sama tadi pas mau apa udah keluar dari Mang Ecot ngerekam, ternyata si GoPro-nya nge-lag dulu. Tuh macam-macam aja ini. Ya semoga nggak nge-lag lagi ya. Soalnya tadi pas udah di Pasteur tuh lupa ingat si ininya, alasannya simpang siur gitulah. Jadi pas mati itu gua aduh lupa lagi ngomong apa ya. Kalau nggak salah sih alasan tuh udah beres. Alasan tuh terus tuh suka dukanya, oh ini apa, kalau nggak salah tuh alasan teman-teman terdekat gitulah. Jadi alasan-alasan teman terdekat gua tuh tadi kalau nggak salah udah disebutin. Apa ya, kayak emang waktunya maneh itu buat upgrade gitu. Jadi gua tuh pakai CRF tuh udah apa ya istilahnya, udah cukup lah pakai Pego. Terus kenapa sih udah cukup tuh, karena gua kan pertama tuh kan pakai Kailek juga yang 150. Terus udah istilahnya mentok modifannya, nggak tahu harus ngapain, dijual aja. Terus sekarang yang CRF juga udah mentok dan nggak tahu harus ngapain, terus dijual lagi. Kata orang-orang, kata temen gua kan udah cukup. Tapi sih dari gua sendiri ingin lebih lama gitu pakai motor CRF tuh. Yang pertama gua kenapa ingin lebih lama, gua tuh pengen pakai 150 tuh si CRF tuh ingin dirusak-rusak lagi lah istilahnya. Gua tuh pengen latihan wheelie lagi, sama belajar trik baru, atau enggak dipakai naik lah buat yang terakhir kalinya gitu. Cuman karena ini motornya mumpung ada dan harganya agak terjangkau ya, dengan rasa sayang banget. Mungkin udah disebutin tadi ya, ini tuh gue soalnya lupa inget gitu. Terus juga dengan apa ya, tadi yang di bengkel itu. Terus apa lagi ya, aduh jadi lupakan. Mumpung ada barangnya, terus harga terjangkau, terus tenaganya lebih enak ini. Terus yang terakhir tuh buat dibawa touring juga lebih enak ini.
Ya udah aja langsung CRF-nya dijual. Oh iya ya, ditutup di sini tuh. Berarti kita harus ke mana ya? Gua tuh mau ke kedai lagi sekarang, bikin video yang sebelum ini. Terus apa lagi ya? Mungkin kalau dari gua sih ya gitu-gitu aja. Soalnya tadi kalau bikin videonya udah enak banget, tapi malah mati sih GoPro-nya. Parah sih. Udah enak-enak ngomong, malah mati. Terus apa lagi ya alasannya tuh? Kalau nggak salah tuh tadi sangkut paut sama WR gitu, karena tadi muncul WR juga. Nah kalau misalkan gua milih WR nih baru aja dengan harga 36,7 nggak tahu 8, mending nambah dikit ambil ini. Udah jelas 250 cc gitu. Kalau itu kan masih 155, sayang aja. Terus juga apa sih, gua tuh kurang suka WR tuh karena yang tipe R ya, yang 155R. Kalau misalkan ada ntar 155X itu cocok banget buat gua tuh simpel aja sih alasannya. Gak suka bagian headlamp sama spakbor. Kalau dari WR tuh, kalau misalkan WR 155X aja, kalian bandingin gambar ya di Google aja 155R sama 125X, kelihatan bedanya. Jadi kalau si yang tipe R tuh menurut gua si headlamp tuh terlalu jenong gitu, terlalu cerah. Kalau yang 125X dia tuh agak gimana ya, agak ngisi lah. Paling dari itu doang. Apa ya, emang WR tuh cocoknya supermoto gitu. Tapi yang gua lihat juga kalau misalkan WR yang 155R diganti supermoto tuh ya tetap aja gua tuh kurang headlamp, gak tau kenapa. Bete aja di situ doang ya. Terus juga gua kan mikirnya tuh ya buat touring. Jadi kalau pakai 250 kan ya tenaga ada, gigi 6 ada, WR juga ada sih gigi 6, cuman kan nggak 250 gitu. Cuman sih ya kalau milih motor itu mah balik lagi ke selera masing-masing. Ini kan cuma pendapat gue pribadi aja. Oke guys, mungkin segitu aja karena gue udah mau nyampe. Oke guys, paling gitu aja ya. Gue mau bikin video yang selanjutnya. Dadah.